Ibu, selamat datang di Etotel Kusuma Banyuwangi. Mungkin untuk barang-barangnya bisa saya bawakan Ibu. Iya, boleh. Baik Ibu. Sekolahan kita tambah bagus deh. Iya nih, editornya bagus, pelayanannya juga baik. Aku kepo deh sama perkembangan sekolah kita. Coba kamu buka website SMK Sa. Oke. Visi SMK Negeri 1 Banyuwangi mewujudkan sekolah yang unggul, berkarakter dan berbudaya lingkungan. Misi SMK Negeri 1 Banyuwangi melaksanakan pembelajaran yang bertakwa, berkarakter, peduli, dan berbudaya lingkungan secara optimal berdasarkan prosedur operasi standar. Mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan multimedia. Melaksanakan pelestarian fungsi lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran, dan mencegah kerusakan lingkungan hidup. SMK Negeri 1 Banyuwangi merupakan sekolah humanis yang mengedepankan pelayanan dengan komitmen. Memasuki area sekolah, siswa melakukan salam, sapa, dan senyum dengan kepala sekolah serta bapak atau ibu guru didampingi tim OSIS dan tim gerakan disiplin sekolah. Tim gerakan disiplin siswa, salah satu tim yang dipunyai sekolah untuk membantu bapak atau ibu guru menertibkan siswa. Selamat pagi. Sekarang sudah waktunya pelajaran, silakan masuk ke kelas. Silakan. Sebelum masuk ruang kelas, bapak atau ibu guru bersama siswa wajib melakukan absensi dengan face detik. Kemudian anak-anak memasuki kelas, duduk, membaca Asmaul Husna dan berdoa bersama. Setelah itu bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Lalu siswa membaca buku sebagai implementasi gerakan literasi sekolah. Salam. Pramuka satu Indonesia, yes. Gimana kabar kakak-kakak hari ini? Ku harap kabar kakak-kakak semuanya baik-baik aja mengingat kondisi yang masih pandemi. Dan jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan bersama Satgas Perubah Perilaku SMK Negeri 1 Banyuwangi. Ketemu lagi sama aku, Anissa Lutfi, dalam latihan pramuka rutin yang masih dijalankan secara online Dewan Ambalan Tawang Alun Sayuwit SMK Negeri 1 Banyuwangi. Di sini Anissa lagi bersama dengan kakak dari Dewan Ambalan yang akan menjadi pemateri kita hari ini. Sebelum ke materi, kita kenalan dulu yuk sama materinya.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Mulyani. Saya dari Dewan Ambalan SMKN 1 Banyuwangi. Saya kelas 12 akuntansi 3. Oke, hai Kak Silvi. Hai Kak. Oke, materi kita hari ini adalah kewirausahaan. Oke. Kenapa sih Kak kita sebagai anak pramuka nih perlu belajar tentang kewirausahaan? Jadi, kenapa kita harus perlu belajar kewirausahaan? Karena kewirausahaan merupakan salah satu yang ada di dalam kepengurusan Dewan Ambalan. Dan juga kewirausahaan ini merupakan salah satu poin yang ada di dalam SKU. SKU sendiri itu syarat kecakapan umum, Kak. Oh, syarat kecakapan umum itu buku kuning yang waktu itu pernah ditunjukin tuh ya? Iya. Oke, jadi kakak-kakak kelas 10 ini harus benar-benar paham tentang materi ini ya agar bisa menempuh SKU pada bagian kewirausahaan. Oke. Kewirausahaan sendiri itu apa sih Kak pengertiannya? Jadi pengertian kewirausahaan itu sendiri adalah seseorang yang berani berusaha dengan mengarahkan segala upaya dan sumber daya yang ada dengan kepandaian meliputi pengenalan produk baru untuk mengadakan operasi pengadaian, Kak. Oh gitu, oke. Terus orang yang melakukan proses kewirausahaan ini disebut dengan apa sih Kak? Orang yang melakukan proses kewirausahaan ini disebut dengan wirausahawan, Kak. Apa sih pengertiannya secara Untuk kewirausahawan sendiri itu merupakan seseorang yang melakukan kegiatan dengan mengarahkan seluruh upaya dan sumber daya yang ada, meliputi kepandaian mengenali produk baru, menciptakan produk baru, menentukan cara produksi produk baru, serta memasarkannya, dan juga kepandaian dalam mengatur permodalan untuk operasi yang berjalan, Kak. Sehingga dapat menciptakan nilai barang yang lebih tinggi. Wah gitu, oke. Jadi wirausahawan ini kan orang yang melakukan sebuah kegiatan kewirausahaan. Terus dia ini harus melakukan kegiatan dari tahap perencanaan, proses hingga pemasaran produknya ya, Iya, Kak. betul sekali. Wah, oke. Terus asal kata dari kewirausahaan atau wirausaha ya. Wirausaha ini gimana sih Kak asal katanya? Oke, untuk asal katanya nih ada 2 kata, yaitu wira dan usaha. Wira adalah pejuang atau juga bisa disebut dengan pahlawan yang berbudi luhur, bekerja keras, sedangkan usaha adalah tindakan maupun berbuat sesuatu. Jadi bisa kita simpulin sendiri, wira itu orangnya, sedangkan usaha itu tindakannya, Kak. Oh gitu. Jadi wirausaha ini berasal dari 2 kata wira dan usaha. Untuk selanjutnya di wirausahawan ini ada asas dan juga dasarnya loh, Kak. Wah, Mau tahu nggak? ya mau dong. Pasti Oke. kakak-kakak di rumah juga mau tahu apa itu asas dan dasar kewirausahaan. Apa aja sih Kak asas-asas kewirausahaan ini? Yang pertama asas dulu ya. Untuk asasnya ini kita ada 5 macam. Oke, ada 5. Yang pertama, kemampuan yang kuat untuk berkarya secara mandiri. Kenapa mandiri? Karena ketika memikirkan inovasi itu berasal dari pikiran kita sendiri, Kak. Iya. Jadi diharapkan wirausahawan ini dapat mandiri dong. Nggak bergantung pada orang lain gitu ya? Betul sekali. Untuk selanjutnya kemampuan memecahkan masalah dan berani mengambil resiko. Di sini kata berani mengambil resiko. Jadi kan ketika kita menciptakan sebuah produk baru, nggak selamanya, nggak pasti produk itu akan langsung jadi kan, Kak? Iya. Pasti ada gagal, ada jatuhnya. Jadi wirausahawan ini harus mampu mengambil resiko. Iya, terutama kan kalau misal kita identik sama sebuah bisnis nih, mungkin Iya. ada pro dan kontranya ya. Oke, jadi kita harus benar-benar berani ngambil resiko dan berpegang teguh pada inovasi kita gitu sambil upgrade terus. Oke. Untuk selanjutnya
mampu berpikir dan bertindak secara kreatif dan inovatif. Untuk yang ini pastilah Kak ya. Ya, Kalau kita nggak berpikir dan bertindak secara kreatif, mana bisa kita menemukan peluang yang baru gitu kan. iya. Nah teman-teman semua, kakak-kakak di rumah, pasti semua punya TikTok kan di rumah. Jadi di salah satu TikTok itu ada seorang penjual basreng nih. Dia tuh penjual. Dia tuh hanya menjualkan basreng loh, bakso yang digoreng. Tetapi kenapa sih kok usahanya itu bisa dikenal banget sama orang banyak? Karena dia mampu berpikir kreatif dan inovatif Kak. Iya. Mulai dari pengemasan, cara memasarkannya, dan juga rasanya mungkin ya sangat enak banget. Ya dia juga inovatif ya Kak. Bakso yang biasanya kuah Iya, bisa kuah. digoreng serenyah itu, dan selain itu juga dia juga pandai mengenali pasar ya. Iya. Kan targetnya siapa, terus dia ngerti biasanya targetnya itu buka apa, dan memasarkannya juga bener-bener punya strategi marketing yang bagus gitu. Untuk selanjutnya Kak, mampu bekerja dengan tekun, ulet, dan teliti Kak. Oke, itu sama dengan konsisten gitu ya. Ya, konsisten. Yang selanjutnya nih, yang terakhir, mampu dan mau berkarya dalam kebersamaan, dalam pasar bisnis, dan berbisnis secara sehat Kak. Jadi kenapa kita harus berbisnis secara sehat? Ini kan udah zaman modern ya Kak. Iya. Masa kita mau pakai santet, mau pakai pelanggan, pelaris gitu kan nggak Iya. mungkin kan. Heeh. Jadi kita harus dapat berbisnis secara sehat aja. Iya, dan berbisnis dengan cerdas gitu Iya, ya. cerdas. Oke, itu tadi adalah kelima asas pokok kewirausahaan. Selanjutnya dasar kewirausahaan. Kakak-kakak di rumah mau tahu nggak sih apa aja dasarnya? Oke, aku beritahu ya. Untuk dasarnya ini kita ada 4 dasar. Yang pertama, memiliki sikap jujur, bertanggung jawab, dan konsisten. Kenapa sikap jujur di kita pertama? Karena kita tahu sendiri Kak, kunci kesuksesan dalam hidup itu pada kejujuran kan. Iya, jujur. Kalau kita nggak jujur, gimana kita mau sukses dalam hidup? Iya. Yang selanjutnya memiliki rasa percaya diri. Terus memiliki sikap mandiri, memiliki jiwa kepemimpinan, dapat berbisnis dengan sehat, berpikir strategis, serta berpikir kreatif dan inovatif Kak. Oke, tadi itu salah satu dasar dari kewirausahaan itu ada percaya diri. Poin penting dari kata percaya diri di sini adalah kita itu harus percaya ke diri kita sendiri, karena kalau kita sendiri gak percaya ke diri kita sendiri, gimana orang lain Mau percaya sama kita. gimana orang lain bisa tertarik sama produknya kita kalau kita aja nggak percaya ke diri kita sendiri, ya kan? Iya. Oke. Selanjutnya kan di Gerakan Pramuka ini kan belajar tentang kewirausahaan. Gerakan Pramuka sendiri ini punya pengertian gak sih Kak dalam lingkup kewirausahaan? Pasti punya dong Kak. Jadi telah kita ketahui Gerakan Pramuka ini adalah organisasi pendidikan kaum muda untuk menciptakan sebuah remaja atau para pemuda yang kreatif dan mau berkarya Kak. Arti dari Pramuka adalah Praja Muda Karana. Orang-orang yang mau berkarya kan Kak. Untuk pendidikan di dalam Pramuka yang kewirausahaan ini diharapkan seorang pramuka ini dapat memiliki jiwa dan semangat percaya diri, mandiri, dan mampu menemukan peluang serta bekerja keras dan disiplin Kak. Oh gitu ya. Terutama kita yang anak SMK nih ya, emang diharapkan lulusan SMK terutama anak pramuka ini nantinya bisa punya bisnis sendiri dan berjiwa kewirausahaan ditambah dengan kemampuan leadershipnya atau kepemimpinannya ya Kak. Oke, terus sarana atau media pengajaran kewirausahaan dalam pramuka ini gimana sih Kak? Untuk sarananya Kak, kita ada 5 sarana. Yang pertama nih, terjadinya pembina pramuka yang berkualitas dengan menerapkan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Pembina berkualitas. Berarti poin pertama ini berarti harus dari pembinanya dong Kak? Iya Kak.
Kan pramuka kita ini kan pembina pramukanya Pak Hanif tuh Kak. Iya, Pak Hanif Irianto ya. Iya, asal Kakak tahu aja ya, Pak Hanif itu merupakan pengurus di kuartir cabang Banyuwangi. Wah, pengurus di kuartir cabang Banyuwangi itu tingkat kabupaten dong, Kak. Iya, kabupaten banget. Padahal nggak semua pembina pramuka itu bisa jadi pengurus di sana. Iya, jadi nggak usah diragukan lagi, pembina kita itu emang udah seseorang yang berkualitas Kak. Iya, oke. Yang kedua nih, tersusunnya prodik yang baik. Prodik sendiri itu merupakan program pendidikan pramuka Kak. Oh, jadi mungkin lebih ke program pengajarannya ya, Iya, program metode kerjanya. yang digunakan. Oh, oke. Yang selanjutnya, kemampuan pembina dalam mengadakan satuan Kak. Kan kita setelah ketahui pembina kita udah berkualitas nih, pasti metode-metode yang diterapin pun sangat kreatif dan inovatif dong. Iya. Jadi udah gak usah lah diragukan lagi kalau pramuka kita ini emang udah unggul gitu. Iya. Apalagi kakak pembina pramuka kita juga bisa mendirikan satuan di SMK Negeri 1 Banyuwangi dengan satuan terpisah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Benar sekali. Selanjutnya mendayagunakan SKU dan SKKK. SKK tadi sendiri kan merupakan syarat kecakapan khusus. Iya. Sedangkan SKU syarat kecakapan umum. Dan materi itu udah dijelasin kan ya minggu kemarin. Iya. Untuk selanjutnya, satuan karya pramuka sebagai kegiatan pramuka penegak dan pandega yang diberdayakan sehingga dapat menampung, mengembangkan bakat dan minat Kak. Oh, jadi satuan karya ini kayak saka-saka yang ada di Kabupaten Banyuwangi itu ya? Iya, benar Saka sekali. Wirakarya, Wana Bakti gitu ya? Iya, dan juga saat kita latihan pramuka pun itu materinya nggak cuma materi aja Kak. Jadi kita adain tuh acara praktek tentang mengenai bakat dan minat. Contohnya kayak materi survival nih. Kita belajar tuh cara-cara masak di alam dengan menggunakan bahan-bahan alam yang seadanya. Dan juga untuk biasanya kita mengadakan fun game Kak. Fun game, di dalam fun game itu bukan hanya senang-senang, tetapi ada juga lomba game yang mengarah pada minat dan bakat. Jadi kita itu belajar sambil bermain gitu ya? Iya, belajar sambil bermain. Kalau Dewan Ambalan sendiri nih dalam pramuka rutin tuh pernah nggak sih mengundang pemateri dari Saka di Kabupaten Banyuwangi? Pernah Kak, Wah, pernah waktu latihan secara offline. Semoga aja latihannya habis ini secara offline. amin, biar kita bisa kenal sama kakak-kakak hebat baru dari luar Iya, benar sekolah. Terus gimana sih Kak sasaran pendidikan kewirausahaan yang diajarkan dalam kepramukaan ini? Untuk sasarannya itu kita ada 4 Kak. Yang pertama, diharapkan seorang pramuka ini dapat berperilaku luhur dan berjiwa Pancasila. Yang kedua, bersemangat mengembangkan imtak dan imtek. Yang kedua, semangat kemandirian. Yang keempat, semangat mengembangkan jiwa kewiraan dan keusahaan. Ada jiwa kewiraan dan jiwa keusahaan. Oke, itu tadi adalah sasaran dari kegiatan pembelajaran kewirausahaan dalam kepramukaan. Terus gimana sih Kak metode pengajaran kewirausahaan yang tepat dalam gerakan pramuka ini? Untuk sasaran metodenya itu kita ada 5 Kak. Wah, Yang pertama, learning by doing, yang artinya belajar sambil melakukan. bekerja atau melakukan. Iya. Yang kedua, learning by teaching, bekerja sambil mengajar. Wah, Yang ketiga, learning to earn, belajar sambil menghasilkan penghasilan. iya, sambil berwirausaha gitu ya. Iya. Yang keempat nih, learning to live, penghasilan untuk hidup. Wah, Yang kelima, living to serve, kehidupan untuk bekal mengabdi Kak. wah, keren-keren banget ya metode pengajaran kewirausahaan dalam gerakan pramuka ini. Iya. Udah, itu aja kan materi kita hari ini? Ya, saya kira itu aja ya Kak. Itu udah terdapat poin-poin penting dalam Iya. melakukan kewirausahaan. Oke.
Jangan lupa materi yang barusan Kak Silvi sampaikan dicatat atau diresum dalam buku kalian. Dan jangan lupa ingetin teman-temannya untuk segera mengerjakan sebelum deadline, karena gak mengerjakan sama dengan gak absen ya Kak. Iya. Dikumpulin melalui link Google Form yang di-share oleh ketua kelas dengan deadline hari Sabtu jam 8 malam. Ya, untuk tambahan sedikit, diharapkan kita sebagai pemuda, sebagai seorang pramuka, kita mampu bekerja, kita mampu membuka lapangan pekerjaan, apalagi kita dari SMK nih Kak, Lulusan harus SMK. mampu kita berwirausahawan Kak. Harus mampu kita melakukan pengamatan kepada lingkungan sekitar nih, apa ya yang bisa aku lakuin untuk bisa menghasilkan uang, bukan hanya uang sih, pengalaman juga Iya. gitu. Terus juga kita kan lulusan SMK, diharapkan tuh kita bisa membuka banyak lapangan pekerjaan ya. Iya Kak. Dan jangan lupa untuk terus berpikir kreatif dan inovatif. Kuncinya adalah jujur yang pertama. Ya. Kedua, percaya diri, karena Iya. kita juga harus percaya sama diri kita sendiri. Sudah Kak? Oke, itu aja. Aku minta maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Satu pramuka, satu Satu Indonesia. Indonesia, Yes. yes.